kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Di suasana hujan memang menjadi tantangan tersendiri dalam pergumulan kita untuk beribadah. Saya memang nyaris lupa pakai masker karena selama di sana tidak pakai masker. Jadi puji Tuhan, saya berkesempatan ke Mesir juga semuanya tidak ada yang pakai masker. Pindah ke Israel juga tidak ada yang pakai masker. Ke Yordan juga begitu. Dan Dubai juga, kecuali dalam perjalanan pulang di dalam pesawat. Jadi terbiasa tidak pakai masker. Nampaknya di sana sudah bebas dari COVID kayaknya ya. Malam hari ini saya mengajak kita untuk merenung firman Tuhan. Kita bicara dengan tema menang atas ujian. Menang atas ujian. Kehidupan saya, kehidupan saudara tentu ada menghadapi banyak ujian, banyak menghadapi pencobaan. Ya, dalam perjalanan kita tidak lepas dari hal itu. Ya. Di dalam perjalanan kami ke Holy Land pun ada orang-orang yang mengalami pencobaan ya. Wah, hari-hari pertama ada juga yang sakit, diare, buang-buang air begitu. Puji Tuhan sih. Saya mengantisipasi beberapa obat yang saya kira biasa saya ketahui. Jadi walaupun saya bukan yang bertugas, jadi saya menyediakan obat dan tersedia untuk mereka yang memang kebetulan sakitnya memang ada di obat saya gitu. Jadi dokter juga pada waktu itu ya. Kasih makan obat. Kemudian ada lagi yang sakit mah begitu ya. Wah, ada lagi yang macam-macam. Tapi puji Tuhan, mereka semua bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Anehnya orang-orang yang udah sakit, udah diare, makannya nggak pantang begitu kan ya. Jadi kadang saya kesel juga, kamu minta obat, emang obat gratis kan, itu obat dibeli. Tapi niat mau sembuhnya kagak, makan tetap makan, cabai tetap cabai begitu kan ya. Kadang-kadang manusia mau enaknya doang, gitu kan ya. Pengen enak, mumpung di sana makanannya banyak, ya apa aja dimakan begitu kan. Sampai saya bilang, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh gitu ya. Ya nahan dirilah begitu. Kadang-kadang manusia itu diuji dengan sesuatu yang akhirnya kita nggak bisa tahan diri kita sendiri atas apa yang kita mau ya. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu? Yuk kita belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 nggak asing buat kita. Kita bisa membacanya di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya. Kita punya LCD sudah ada. Oke. Baik, ada, oh ya sudah ya, ada ya. Oke. Kita baca ayat-ayat yang sudah saya ketikkan. Seperti biasa ya. Saya senang kita baca bergantian saja. Saya baca ayat ganjil, nanti jemaat semua bisa membaca ayat yang genap sampai akhirnya ayat 11 kita bisa baca bersama-sama ya. Firman Allah berkata demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama ya, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, saya berkesempatan ke tempat ini yang memang biasanya jarang dikunjungi orang pada perjalanan Holy Land tertentu ya. Ini namanya Bukit Pencobaan. Jadi waktu Yesus dibawa ke pencobaan, kira-kira gambarannya kayak gini. Walaupun ini belum bukitnya, kami masih ada itu ditulis 1,3 kilometer lagi kalau mau menuju ke sana ya, ke atas begitu. Tapi sekedar untuk memberikan sebuah gambaran saja. Ini tempat sudah berusia 10.000 tahun ya. Jadi cukup lama. Sangat lama, sangat tua sekali. Tempat tertua di dunia. Dan disitulah Yesus pernah dibawa oleh roh katanya untuk mengalami pencobaan oleh iblis. Nah, di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal. Yang pertama disebut dengan pencobaan, yang kedua disebut dengan ujian. Bedanya di mana? Ada yang tahu bedanya di mana? Apa bedanya pencobaan dengan ujian? Ayo, ada yang tahu enggak? Pencobaan tidak datang dari Tuhan. Baik. Terus kalau ujian? Ujian dari Tuhan. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Cuma itu. Oke, baik. Benar. Pencobaan biasanya selalu dari iblis, ujian selalu dari Tuhan. Tujuan pencobaan adalah menjatuhkan manusia. Tujuan daripada ujian yang datang dari Allah adalah untuk kenaikan kelas. Ya. Jadi kalau manusia mengalami pencobaan atau di sisi Tuhan adalah ujian, maka kita bisa melihat bahwa ada dua sudut yang bertujuan berbeda. Dari sisi iblis ingin menjatuhkan manusia, tapi dari sisi Tuhan ingin supaya hidup kita naik kelas tingkat begitu. Ya. Nah, masalahnya apakah saya punya masalah ketika saya dicobai, ketika saya diuji? Apakah itu datang dari iblis atau dari Tuhan? Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1, ya. Coba lihat dulu deh Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 kita mulai baca sampai 15. Enggak ada di teks ini ya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 boleh ada yang bacain? Atau nanti ditayangkan kita baca sama-sama ya.
Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Nah, oke deh, supaya gampang ya kita perhatikan yang di depan sudah ditayangkan. Layar monitor ini boleh dihidupkan biar saya bisa tahu juga sama ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima. Oke, berikutnya apabila jadi selain pencobaan datangnya dari iblis, ujian dari Tuhan, kita terkadang dicobai oleh diri sendiri, punya keinginan, ya. Jadi kita sendirilah yang jadi penyebab kita mengalami pencobaan. Kata ayat yang ke-14 tadi, bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ada yang kita inginkan. Begitu ya. Dan kita dicobai untuk itu. Tetapi lepas dari semuanya tadi, kita bisa lihat kembali kepada apa yang kita baca tadi dalam konteks ayat di atas ya. Yang tadi Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-11, kita bisa mengerti bahwa Yesus itu menghadapi ujian ataupun cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun itu, maka pada akhir dari semua ujian yang dihadapi, manusia itu diperhadapkan dengan 3 jenis ujian atau 3 jenis pencobaan. Yang pertama apa jenis yang pertama? Manusia seringkali dicobai atau diuji dengan apa? Waktu Yesus dicobai kan ada 3 jenis ya. Yang pertama apa? Yesus lagi puasa butuh apa? Yang dibutuhkan orang lagi udah lapar begitu apa? Makan ya. Kalau dalam konteks ayat ini kita bisa paham bahwa Yesus puasa 40 hari itu tidak makan tetapi tetap minum. Ya. Jadi manusia bisa tahan tidak makan tetapi tidak akan mungkin tahan minum. Enggak minum begitu. Ada orang yang konyol, ada seorang pendeta yang coba berpuasa belum lama ini juga 40 hari mau seperti Yesus. Tahu dengar berita itu? Belum ya? Belum ya. Dan akhirnya mati. Nggak kuat ya. Jadi memang kadang-kadang manusia dicobai oleh keinginannya begitu. Keinginan yang tidak seharusnya juga. Wong Yesus nggak suruh. Di dalam konteks ini coba perhatikan nanti ya. Kita akan bisa belajar ya. Cobaan yang dilakukan oleh Yesus bisa berhasil lewati ujian, tidak berbuat dosa sehingga iblis meninggalkan dan malaikat melayani. Nah, hal apa saja ya yang perlu kita ketahui tentang ujian ini? Yang pertama coba perhatikan bahwa ujian adalah rencana Allah atau ujian adalah bagian dari rencana Allah. Kalaupun ada pencobaan dari sisi iblis terjadi atas kehidupan kita dan Tuhan mengizinkan itu, karena tanpa seizin Tuhan tidak akan mungkin bisa terjadi. Kembali kecuali sekali lagi datang dari diri kita sendiri yang maunya kita yang bikin ulah. Ya, kalau kita bisa baca di ayat yang pertama, dikatakan Yesus dibawa oleh roh, rohnya huruf besar ya, yaitu oleh Allah berarti. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Allah punya rencana, Allah punya agenda, Allah punya tujuan. Ketika ada iblis datang kepada Tuhan untuk mencobai Ayub,
Juga Allah punya tujuan. Dari iblis pengen menjatuhkan si Ayub. Tapi dari Tuhan karena dia kenal pribadinya si Ayub. Dia izinkan oke, enggak apa. Tapi ada batasan-batasan yang ditetapkan Tuhan yang tidak boleh dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Demikian pun ada batasan-batasan ketika Tuhan mengizinkan kita dicobai, yang Tuhan tetapkan kepada iblis untuk tidak boleh melewati batasan-batasan itu. Jadi kita bisa lihat, jangan mengeluh ketika hidup kita mengalami pencobaan. Jangan berkeluh kesah, kemudian menjadi lemah ketika kita menghadapi ujian. Karena ada saat-saat di mana memang Tuhan izinkan itu kita alami, karena ada rencana Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Seperti halnya Yesus. Nah, 3 hal area yang biasanya dicobai atau kita mengalaminya, yaitu seperti Yesus. Yang pertama apa? Yaitu disodorkan kebutuhan primer. Kebutuhan utama saat itu adalah masalah makan. Roti. Roti itu makanan lambangnya. Waktu dia kondisi lapar, kondisi puasa, maka yang dibutuhkan ketika itu adalah makan. Jadi ujian yang pertama dihadapkan manusia seringkali adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan primer kita. Kebutuhan utama kita. Kebutuhan untuk sehari-hari kita. Nah, seringkali kita diperhadapkan dengan hal itu. Ada banyak orang yang menghadapi pergumulan untuk kebutuhan hari-hari. Berat rasanya. Makan susah, uang susah, biaya ini susah, dan lain sebagainya. Ada orang yang kebutuhan rumah itu kebutuhan apa ya? Kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder? Primer kan ya, kebutuhan utama ya. Bahwa manusia itu butuh tempat huni kan, tempat tinggal ya. Jadi kadang-kadang juga ada masalah orang yang harus menghadapi ya berpindah dari waktu ke waktu kontrak ya. Wah, capek. Saya waktu ada di Mesir itu, kita setiap hari harus pindah hotel. Dan itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan, perjalanan panjang sampai malam. Ya paling cepat jam 10 malam tiba di hotel. Kadang jam 11, belum mandi. Terus morning call, pagi-pagi jam 5 sudah dibangunin. Gitu kan. Jam 6 sarapan, jam 7 sudah siap harus berangkat. Dan koper sudah siap lagi dibawa turun lagi begitu. Kemudian berikutnya sama seperti itu. Puji Tuhan ketika ada di Bethlehem, waktu masuk di Israel ada 3 malam yang gak pindah hotel. Wah senang banget. Begitu kan ya. Jadi kita hanya cuma ketika hari-hari terakhirlah kita bisa beresin sebelum pindah ke hotel yang lain. Jadi perjalanan kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan ada banyak masalah-masalah yang gak pernah selesai. Itu yang pertama adalah kebutuhan primer kita. Mungkin kita sekarang ada dalam pergumulan kebutuhan-kebutuhan primer. Apapun juga yang setiap orang bisa berbeda-beda itu. Tetapi memang biasanya itu diujikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bertahan. Kemudian ada juga kebutuhan yang lain yang kita lihat kadang-kadang merasa Yesus dibawa kemana? Habis itu pencobaannya kemana? Ke bumbungan ya. Bait Allah. Tinggi gitu kan. Gambarnya nggak di sini. Di bawah sana kemudian disuruh apa? Jatuhkan karena yakin ya dia kalau memang anak Allah ada malaikat Tuhan yang akan disuruh melayani dia untuk menatang menghindari itu. Kan? Jatuhkan diri gitu. Ini bicara kadang-kadang manusia diuji dengan kalau udah mulai naik di bawah ya. Begitu. Ini ujian kesombongan ya. Seringkali manusia jatuh di kesombongan. Kan? Ada banyak orang seringkali lupa diri kalau udah dibawa naik ke atas ya. Wah, udah gampang lah.
jatuhkan aja. Gampang nanti semuanya ini loh. Kan? Kalau orang udah gampang semuanya punya kok, lu bisa kok ini, nanti gampang lah atur aja lah itu. Semua bisa diatur dengan uang dan sebagainya. Kedudukan dan sebagainya dan sebagainya. Orang kadang-kadang diuji dengan hal-hal yang demikian ya. Kemudian yang ketiga biasanya apa? Yang ketiga apa? Yesus dibawa kemana? Ke atas ya. Kemudian dipertontonkan semuanya tuh. Kelihatan dari atas. Saya berkesempatan ngelihat dari atas bukit yang tinggi, itu seluruhnya kelihatan begitu. Kemudian diperlihatkan semuanya, kemudian dikatakan kepada Yesus, semua tuh yang indah-indah, wah kalau ada satu tempat lagi nanti, satu tempat kita ada di sini, saya nggak ini kan. Itu namanya tempat Haifa, tempat terindah di Israel, dan sangat-sangat indah. Jadi semua akan berkunjung ke sana. Kita foto-foto dan sebagainya. Kalau kita lihat keindahan semuanya itu, katanya semua kuberikan buat kamu. Kamu akan memiliki semuanya itu, tapi kau menyembah aku. Jadi manusia yang pertama kebutuhannya primer, ya kebutuhan hari-hari dan sebagainya, semua masalah bicara kebutuhan kita. Yang kedua bicara tentang posisi kedudukan, kesombongan, ujian bisa kita jatuh, kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ya aksesoris semuanya tuh. Kemakmuran, kemewahan dan segala sesuatunya. Semuanya tuh gua berikan kamu. Kalau kamu nggak usah nyembah Tuhan, nyembah aku. Begitu. Nah inilah area-area kehidupan, aspek-aspek kehidupan manusia yang seringkali akan mendapat ujian ataupun pencobaan yang diperhadapkan kepada kita, apakah kita bisa tetap menang menghadapi hal-hal yang demikian. Puji Tuhan kita bisa lihat di sini bahwa Yesus mampu melewati semuanya, ya. Dalam ayat di atas tertulis Yesus dibawa roh ke padang gurun cobai, artinya pencobaan ujian diizinkan atau dalam rencana Allah. Iman Kristen tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri. Jadi jika memang kita ingin menjadi lebih dewasa lagi, memang Allah selalu mengizinkan kita untuk dicobai oleh iblis ataupun diuji oleh Tuhan. Orang yang sekolah di sekolah, yang mengalami pendidikan juga pasti akan ada saat-saat harus mengalami ulangan, tes ujian, ya, entah ujian biasa ataupun ujian akhir untuk bisa kenaikan tingkat, ya. Pasti adalah hal itu perlu supaya menjadi tempat kita bisa bertumbuh makin tidak hanya statis di tempat yang sama, tetapi Tuhan mau perjalanan rohani kita semakin naik, semakin baik begitu loh. Nah, jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Roh Kudus mengetahui juga kapasitas kita nih di dalam menghadapi pencobaan atau ujian tertentu yang diperhadapkan kepada kita. Firman Tuhan menjelaskan, tadi saya sudah sampaikan, kalau iblis mau mencobai kita, dia harus dapat izin dari Tuhan, dan Tuhan akan menjawab dengan batasan-batasan. Oke, kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup saya, atas hidup saudara, maka ada batasannya ditetapkan oleh Tuhan, karena Tuhan menulis di Alkitab, Korintus pasal yang berapa? 13 ayatnya yang ke-10, bahwa pencobaan-pencobaan, 10 ayat 13 sebalik ya, pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan selalu menyediakan batasan patokan-patokan. Kau boleh mencobai seseorang, kau boleh mencobai anakku, tetapi ada batasan-batasan kekuasaan yang diberikan, izin yang diberikan, dan ada hal yang tidak boleh dia lakukan. Karena Tuhan mengetahui kapasitas manusia. Dengan begitu maka kita mengerti bahwa setiap kita menghadapi cobaan ataupun ujian, sebenarnya kita bisa kok menang.
karena tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau ada beban yang harus kita angkat, maka beban itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Suatu ketika itu saya ada turut mengambil bagian dalam baptisan air di Yordan, Sungai Yordan. Ada seorang yang relatif agak berat juga buat saya, wanita. Itu yang pertama dia dibaptis. Saya tangan kiri posisinya, jadi saya ini begini ya. Ini ya. Kemudian saya pegang belakangnya topangnya. Dan biasanya dibantu kan, lagi satu orang lagi begitu kan ya, supaya dia bisa ada kekuatan. Tapi waktu kemarin itu kami karena satu rekan lagi hamba Tuhan juga model pegangnya pakai tangan begini, jadi saya ikut juga pegang pakai begini. Walaupun kita tangan masing-masing di tangan begini, kekuatan beda. Nah, posisi saya pada waktu itu kedengaran ya, sorry, direkam ya. Posisi saya pada waktu itu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Jadi saya punya penopang tangan kiri. Wah, saya bilang nggak tepat nih. Tangan kiri saya piansri, ya kan? Ini kan bekas stroke, jadi lemah gitu loh. Nggak sekuat tenaga saya di kanan begitu. Jadi waktu itu saya sempat hampir roboh juga tenggelam ke situ. Waktu dia dicelupkan begitu, wah itu pertama kali saya merasa nggak punya kekuatan untuk menopang begitu. Jadi kadang-kadang yang berikutnya saya coba ancang-ancang agak ke belakang begitu untuk bisa menopang. Tapi dalam hati kalau boleh sih tukar tempat karena saya punya tangan kiri ini memang relatif masih agak lemah dibanding tangan kanan begitu. Walaupun semua aktivitas normal. Nah, jadi ada kadang-kadang kita merasa berat untuk menanggung menopang sesuatu begitu kan. Tapi sekali lagi ya tetap walaupun berat begitu tidak sampai terlepas, tapi tetap orang itu tetap tertopang begitu kan. Dan bangun kembali nggak sampai kecelup begitu kan ya. Nah, tetap begitu. Jadi artinya sampai pada tingkat tertentu sekalipun kayak bagaimanapun juga, tapi pada waktunya Tuhan pasti tolong. Begitu kan. Seperti saya waktu itu yang mau mati di laut mati, ketika terakhir saya mau mati udah mau say goodbye sama Tuhan minta pengampunan, terakhir kali banget ya kan, total banget penyerahannya ya kan? Nah, tapi di saat itulah Tuhan kan ada ya, di saat kita mengangkat tangan Tuhan mengulurkan tangan begitu. Kita udah total menyerah, disitulah Tuhan punya kekuatan menopang. Karena dikatakan di Alkitab juga pada waktu kamu dicobai ya kan ya, Tuhan akan memberikan jalan ke luarnya. Jadi setiap tuh anak kunci yang dibuat sama orang, maka selalu ada kuncinya ya. Jadi pasti bisa dibuka. Jadi tidak ada persoalan yang seberat apapun yang harus diselesaikan dengan jalan pintas bunuh diri. Karena hal itu melanggar ketetapan Tuhan. Jadi semua bisa kita selesaikan. Dan yang pertama kita paham bahwa pencobaan ada dalam rancangan Tuhan untuk tujuan baik bagi kita. Karena itu dikatakan terimalah setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses untuk kita bisa naik bagi iman kita. Upgrading, naik kelas, naik tingkat. Dan kalau sudah lulus naik tingkat yang satu ini, kita nggak akan mungkin stop pencobaannya. Akan diuji pada pelajaran yang lebih berat. Dan biasanya begitu. Ya. Tapi kalau kita nggak lulus di satu ini, itu masih masalahnya nggak selesai di situ melulu muternya. Perhatikan, kalau kita nggak lulus di satu masalah, Allah nggak pernah pindah ke masalah lain. Kita di situ, makanya muter lama masalahnya nggak selesai. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi kalau sudah bisa selesai, maka kita bisa ke tahap berikutnya. Dan tahapan berikutnya akan jauh lebih berat, tetapi jauh lebih enak. Kita sudah punya pengalaman sebelumnya dan itu jadi guru yang baik buat kita di dalam menghadapi ujian selanjutnya. Nah, yang kedua, supaya menang
atas ujian atau pencobaan, maka jadikanlah firman Tuhan itu sebagai senjata rohani. Karena ketika kita mau menghadapi ujian atau pencobaan, jika tidak ada senjata rohaninya yaitu firman Tuhan, maka kita bisa menjadi lemah. Kita lihat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa oleh karena lemah di firman Tuhannya. Yang paling diuji lemah itu adalah Hawa. Karena Hawa tidak mendengar langsung dari Allah. Hawa mendengar dari sang suami Adam. Adam menceritakan kepada istrinya, ini pohon semuanya kata Tuhan boleh saya makan. Tetapi cuma satu dilarang Tuhan untuk tidak boleh kita makan. Nah, dia cuma dengar begini. Nah, nggak baca sendiri, nggak dengar sendiri. Orang-orang yang biasa firman Tuhan cuma dengar dari bacaan buku, dengar dari khotbah luar, tapi nggak pernah baca Alkitab sendiri, itu beda loh kekuatan imannya, sumbernya beda. Guru-guru sekolah minggu kalau cerita cuma dari bahan luar, nggak lihat sumbernya dari Alkitab, itu juga beda loh. Karena yang luar-luar bisa terjadi pergeseran, penyimpangan. Seperti itulah yang terjadi. Begitupun pada waktu lalu di iblis putar balik. Kalau orang gak kenal aslinya, kan gak tahu kalau itu palsu. Ya dong, maka kan kita penting untuk tahu yang aslinya kayak apa. Dengan begitu kita perlu tahu firman Tuhan dasar yang benarnya kayak apa. Baca sendiri tuh Alkitab. Sekarang udah tahu belum? Alkitab itu sudah ada pembaruan. Ada yang tahu? Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan Alkitab, ada terjemahan baru. Terjemahan baru yang sekarang mungkin belum banyak beredar, tapi sudah banyak. Di gadget ataupun di handphone kita, itu belum diupdate. Itu masih terjemahan yang ini. Ada terjemahan baru yang kedua yang sudah dirilis, sudah dikeluarkan secara resmi dan sudah diresmikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu mendekati terjemahannya mendekati teks bahasa Inggris yang King James itu. Jadi lebih tepat, lebih akurat begitu. Jadi memang kan kita bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa-bahasa aslinya itu Alkitab Perjanjian Lama itu bahasanya adalah bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris pada umumnya, ya. Bahasa Inggris ini punya versi macam-macam begitu. Ada yang kemudian kalau dilihat gini, nah mulai terjadi kalau udah terjemahan-terjemahan kan mulai terjadi agak sedikit pergeseran-pergeseran. Sebabnya kebanyakan teolog, orang-orang yang belajar teologi akan belajar bahasa asli begitu untuk melihat yang aslinya kayak apa begitu. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan itu penting buat kita karena itu menjadi senjata supaya kalau ada yang putar balikin kita tahu. Di zaman sekarang ini ancamannya justru adalah kita seringkali akan diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang salah. Itu sebabnya jangan sembarangan ke gereja tempat-tempat yang mungkin pengajarannya. Kemarin ini masih direkam ya. Nah, di dalam hidup kita kalau kita punya kuat firman Tuhan, itulah yang menolong kita. Firman Tuhan katakan, Yesus jawab menghadapi si iblis, ada tertulis manusia itu hidup bukan dari roti saja loh. Saya nggak tergantung dari semua apa yang saya butuhkan ini loh. Dengan saya nggak terpenuhi ini nggak buat saya mati kok. Tapi kuasa firman itu bisa membuat saya hidup. Itu sebabnya kenapa ada orang-orang tertentu kalau dia belajar firman Tuhan sampai larut malam nggak buat dia jadi sakit. Kenapa?
Ada kondisi-kondisi tertentu berbeda. Kalau dia nonton drama, dia nonton ini, dia begadang, dia kerjain ini, pakai gadget dan sebagainya. Coba nggak tidur gitu, cepat sakit flu. Tapi ada kondisi orang yang tekun kayak begini, dia tetap kuat, kuat, hebat. Saya lihat ternyata kenapa orang-orang di sana, wih, makannya tinggi-tinggi, orangnya gemuk-gemuk dan sebagaimana, putih, mulus, cantik, ganteng, kayak gitu. Oh ternyata makanannya sehat, sehat. Nggak kayak kita di sini. Di sana semuanya minyaknya agak berminyak. Nasi berasnya enak, leker banget. Saya bilang saya makan beras begini aja saya doyan nih. Beras doang, nasi maksudnya nasi putih doang. Enak, legit. Kenapa? Pakai minyak zaitun. Semuanya pakai minyak zaitun, begitu loh. Sehat minyak zaitunnya. Kemudian makanannya tuh sajiannya sehat-sehat semua. Nggak kayak kita yang semuanya gorengan, digorengnya beberapa kali, udah hitam segala macam kayak begitu. Yang begitu masuk di sini, udah deh tuh rusak semua badan. Dan mereka nggak doyan cabe. Kita kan makannya cabe melulu, begitu kan ya? Cabenya apa ya segala macam begitu. Makanya orang Indonesia sampai di sana diare, gitu kan? Nggak cocok barangkali ada orang yang nggak ini gitu kan? Nggak perlu penyesuaian begitu. Tapi sehat, sehat banget. Sehat banget. Saya biasanya dulu awal-awal pertama pulang kurusan kata orang begitu. Langsing lu, kok sekarang gemuk tetap gitu. Saya doyan makan di sana enak begitu kan ya. Jadi makanannya saya bisa makan semuanya. Begitu kan. Banyak makan yang enak begitu. Puji Tuhan lah. Begitu. Nah, kalau kita kembali kepada yang ini, firman Tuhan tuh penting buat kita. Ya, setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Nah, iblis pun menggunakan firman Tuhan loh, ya. Seringkali kita suka diputarbalikkan sama kebenaran firman. Ini loh yang seringkali. Ada banyak saya seringkali waktu itu tanda tanya. Kita ngomong coba pengen tahu, ada seorang Yahudi, saya bilang Israel itu menemukan banyak bukti-bukti sejarah yang sangat jelas membuktikan sejarahnya. Kami datang melihat tempat-tempat yang ada di Alkitab sejarahnya jelas. Pertanyaan saya kepada orang Yahudi yang menjadi local guide waktu itu, yang tidak percaya kepada Yesus, kok kenapa ya orang Yahudi masih gak mau percaya sama Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Kristus? Padahal di tempat itu mereka tahu, mereka pintar melihat benar-benar penemuannya, sejarah, bukti sejarah ada. Saya nggak ngerti kenapa. Ya udah tahu, jelas ada bukti sejarahnya, semuanya tahu, bisa cerita mahir, tahu semuanya. Kok malah nggak percaya? Di depan mata ngeliat, ini loh benar kubur Yesus, ini loh benar tempat ini loh benar tempat itu. Kok masih gak percaya? Dan mayoritas orang Yahudi adalah belum percaya Yesus. Kasihan. Dan kita perlu berdoa untuk itu. Jawaban yang saya dapat cuma satu, simple. Apa kira-kira? Orang Yahudi keras kepala. Keras tengkuk kata Alkitab kan? Betul gak? Jadi kalaupun juga sudah melihat, bukti segala macam sudah ini, tapi tetap gak mau percaya. Bukankah kita juga seperti itu seringkali? Nasihat firman Tuhan begini. Tapi seringkali kita mau tetap yang kita mau kan? Kita nurutin yang kita mau kan? Gitu loh. Tapi kalau terus kita isi dengan firman, ya puji Tuhan lah. Daripada tidak sama sekali, ya firman itu kalau terus ditabur, batu yang keras kalau disiram air pun, batu yang keras pun bisa pecah. Demikian pun hidup kita ya. Tapi kalau tidak, kita akan semakin lemah. Firman Tuhan akan semakin menguatkan kita. Firman Tuhan akan semakin menghibur kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah, kita bisa menang. Saya dalam perjalanan pun banyak persoalan. Ada orang-orang yang saya lihat, wow, kita tetap mengalami. Ada yang hilang duit juga. Saya bingung kok kenapa ya di perjalanan Holy Land ini, perjalanan yang suci, rohani, kok ada orang yang bisa kehilangan duit.
Saya dulu pernah juga ngalamin. Dan hampir setiap kali orang saya dengar, kok bisa ya ada yang hilang. Saya coba hibur orang yang hilang 150 US dollar. Saya bilang, kamu sudah hilang. Ya, kalau kamu nggak enjoy, sedih terus, nangis terus, kamu bayar. Ini lebih mahal loh dari uang 150 yang kamu hilang. Kamu kehilangan semuanya. Tapi uang itu kan dengan kamu nangis tidak akan kembali kan? Betul nggak? Seringkali manusia tuh udah susah, lupa mau bikin susah lagi. Jangan mau. Saya bilang, enjoy aja, nikmatin aja. Saya bilang, saya juga pernah ngalamin 500 ribu malah 500 US dollar malah saya bilang. Saya lebih besar. Tapi saya pikir kalau saya gara-gara hal ini kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, rugi. Kita udah rugi, masa kita mau tetap rugi lagi? Akhirnya puji Tuhan dia dengar, dia bisa menikmati perjalanan selanjutnya. Kadang manusia seringkali dibodohi sama iblis. Nah makanya firman Tuhan lah yang banyak memberi nasihat kepada kita. Ya, yang terakhir kita nggak panjangkan. Nah, ujian itu mendatangkan kemuliaan. Lalu iblis meninggalkan dia yaitu Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi di akhir atau di ujung dari setiap ujian atau pencobaan, jika kita bisa menang, maka kita terima kemuliaan, kita terima berkat. Sebelumnya tentu kita nggak akan pernah bisa. Karena itu kita lihat saat kita sekolah pun sama. Kalau kita sudah luluslah, maka kita bisa terima nilai yang baik, kemudian ijazah yang baik. Dengan ijazah yang baik, bukti kelulusan kita, maka kita bisa mendapat pekerjaan yang baik, mendapatkan penghargaan yang baik, dan demikian seterusnya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya Tuhan selalu buat baik buat kita. Di kondisi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kita hadapi, pasti tujuan Tuhan selalu adalah yang terbaik buat kita. Karena itu yuk jadi orang yang merelakan diri kepada Tuhan dan berserah untuk mengikuti proses Tuhan seraya berusaha untuk tetap ikut dalam jalurnya Tuhan. Jangan pernah dibohongin atau mau dilemahkan sama iblis. Jangan pernah. Perjalanan kita masih panjang. Waktu itu saya sampaikan kepada yang lain, perjalanan kita masih ada panjang. Ada banyak hal yang harus kita lanjutkan. Ya, jangan sampai kita kehilangan sesuatu. Nah, begitu juga perjalanan rohani kita, perjalanan kita bersama Tuhan. Kita belum sampai kepada tujuan akhir keselamatan kita. Tuhan kasih kita sebagai gambaran untuk terima keselamatan. Tapi keselamatan yang kita terima ini harus kita pertahankan, tidak boleh sampai hilang. Karena Tuhan berkata di Wahyu, siapa yang bertahan ya sampai kepada kesudahannya, nyampe di tempat, dialah yang selamat. Kalau enggak. Saya sudah bawa bekal persiapan untuk bisa naik ke Gunung Sinai. Beberapa rekan sudah juga. Tapi karena ada beberapa hal yang kemudian akhirnya semua sepakat tidak berangkat naik ke puncak, tetapi tetap cuma di bawah saja. Begitu. Sayang sekali. Tapi puji Tuhan, saya bilang kalau ada seorang ibu ya kayak Ibu Nonon begitu, lebih gemuk daripada Ibu Nonon. Dan cukup sudah lanjut usia di atas 70-an. Tapi semangatnya namanya Batak ya. Memang hebat orang Batak gitu. Itu jalan, kita udah bilang, Bu, jalannya susah nih, kalau ibu kan lambat jalannya. Jadi saya yang jadi selalu senang ya, menopang dia terus begitu. Tuhan. Nah, jadi semangat untuk ikut, kita bilang jangan. Atau ibu tunggu di bis aja, tapi tetap dia mau ikut begitu. Ya puji Tuhan, bisa loh, luar biasa. Luar biasa. Saya bilang, wow, luar biasa. Nyemplung laut mati pun nekat. Dia juga tetap mau ikut begitu. Nyemplung juga, luar biasa. Wong saya masih trauma, gak berani nyemplung begitu. Walaupun saya mempersiapkan diri untuk bisa nyemplung. Tapi saya pikir, udahlah gak usah lah. Begitu. Jadi kadang tekad kita, semangat kita,
itu jadi bekal untuk kita bisa menang atas setiap ujian pencobaan. Kadang kita lihat gini, aduh enggak ah. Kadang kita sudah bisa nyerah. Nyerah sebelum kita hadapi. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, ternyata semua bisa dilewati. Semua bisa. Itu yang kami lihat, puji Tuhan, semua bisa baik. Nah, dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi percayalah ada Tuhan yang siap menopang kita, ada Tuhan yang siap membawa kita kepada kemenangan. Mari ikuti tuntunan Tuhan, belajar baca firman, taat selalu dekat sama Tuhan, dan percayalah kalau hidup kita terus mau ikut sesuai dengan tuntunan Tuhan, pasti kita bisa sampai kepada tujuan akhir. Amin. Tuhan memberkati. Yuk mari kita bangkit diri.